Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk input jurnal ya, atau entry jurnal dari Tangaya Konveksi, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada dokumen bukti nomor 10. Sekarang kita akan coba lanjutkan untuk bukti dokumen atau dokumen transaksi nomor 11. Oke, di sini untuk bukti dokumen nomor 11, di sini ada surat order produksi ya. Di sini ada order untuk baju seragam sekolah. Untuk satuannya di sini adalah 130%. Kemudian tanggal diperlukan adalah 17 Desember. Karena ini sifatnya baru order, maka untuk dokumen transaksi nomor 11 ini tidak perlu kita catat atau kita jurnal. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 12. Oke, di sini ada voucher kas kecil ya. Dimana untuk Tangaya Konveksi kita tahu di awal untuk sistem yang kita gunakan adalah sistem dana tetap, artinya setiap ada transaksi voucher kas kecil ini maka tidak perlu kita buatkan di jurnal. Nanti akan kita jurnal pada saat ada pengisian dana kas kecil untuk mengcover semua atau mencatat semua transaksi-transaksi yang dikeluarkan oleh voucher kas kecil. Jadi untuk dokumen nomor 12 ini tidak perlu kita catat. Oke, selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 13. Baik, di sini ada daftar perhitungan jam kerja. Oke, ada daftar perhitungan jam kerja. Di sini atas pesanan TK021, di mana jumlah jamnya adalah 260 jam. Tarif per jamnya di sini adalah 40.000, sehingga untuk jumlah tarifnya di sini total adalah 10.400.000, sehingga total biaya produksi untuk biaya tenaga kerja di sini sebesar 10.400.000 untuk jumlah jam kerja atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk dokumen nomor 13 ini akan kita catat dengan menggunakan jurnal umum di sini. Yang pertama, kita akan catat bahwa adanya perhitungan jam kerja ini otomatis akan kita catat sebagai beban gaji. Oke, di sini jurnalnya langsung saja kita masukkan di sini, tanggalnya tanggal 7. Ya, kemudian nomornya di sini adalah 01 DPJK ya. Kemudian jurnal yang pertama adanya alokasi untuk biaya gaji di sini, jurnalnya adalah wages and salaries pada wages and salaries payable. Nah, karena sifatnya perhitungan jam kerja ini totalnya belum kita bayar, belum dibayar, maka masih menjadi hutang gaji di sini. Oke, kemudian dari adanya perhitungan jam kerja ini akan menjadi biaya gaji di sini, otomatis untuk biaya gaji ini akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi untuk nomor 13 ini kita buatkan jurnal 2. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat adanya beban gaji yang muncul dari perhitungan jam kerja. Kemudian jurnal yang kedua ini adalah jurnal untuk mengalokasikan beban gaji ini ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Jurnalnya di sini adalah good in process direct wages expense pada wages and salaries. Jumlahnya di sini masing-masing ya, untuk wages and salaries adalah jumlah ini, jadi 10.400.000 untuk jurnal yang pertama kita masukkan ke sini. Kemudian jurnal yang kedua nilainya sama atau nominalnya sama di sini, yaitu 10.400.000. Oke, itu yang dokumen nomor 13. Jadi yang pertama tadi kita perhitungkan dulu dia ke dalam beban gaji. Setelah kita sudah masukkan sebagai beban gaji, maka otomatis beban gaji ini akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sini. Oke, selanjutnya ke dokumen transaksi nomor 14. Oke, di sini ada bukti kas keluar ya, bukti kas keluar. Di sini untuk dokumen nomor 14 ini adalah pembayaran dari alokasi beban gaji transaksi nomor 13 ini. Jadi yang kita keluarkan tanggal 14 ini, dokumen nomor 14 ini adalah pembayaran tenaga kerja langsung bagian produksi dari dokumen 13 ini. Oke, untuk bukti kas keluar ini karena kita mengeluarkan sifatnya mengeluarkan kas, maka untuk dokumen nomor 14 ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, yaitu tanggal 8 di sini. Kemudian nomor buktinya adalah 03 BKK.
Keterangan di sini adalah gaji minggu pertama. Ini adalah pembayaran untuk perhitungan gaji dan upah minggu pertama. Oke, selanjutnya di sini kita mengeluarkan kas ya sebesar 10.400.000. Kita masukkan di kolom cash in bank. Kemudian cash in bank mengeluarkan 10.400.000 ini karena bukan untuk membayar hutang dagang, maka otomatis kita masuk ke kolom order. Nah, akun untuk mencatat adanya pembayaran gaji ini kita gunakan akun wages and salaries payable, karena pada saat perhitungan perhitungan di atas tadi muncul hutang gaji karena belum dibayar. Pada saat kita bayar maka otomatis akun yang kita gunakan adalah wages and salaries payable. Jumlahnya itu adalah 10.400.000. Untuk kode akunnya kita gunakan kode akun yang sama dengan yang di atasnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 15. Baik, itu dokumen transaksi nomor 15. Di sini ada bukti permintaan atas pemakaian bahan baku. Jadi adanya permintaan bahan baku, permintaan untuk digunakannya bahan baku. Yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum, ya. Akan kita catat di jurnal umum di sini. Kemudian yang kedua, adanya permintaan pemakaian bahan baku, otomatis ini akan mengurangi nilai persediaan bahan baku itu sendiri. Oke, di sini untuk pemakaian bahan baku yang pertama adalah Oxford. Kemudian karena ini sedikit saya edit ya, karena kalau melihat dari harga satuan ini adalah Pharmatex. Jadi sebelumnya soal originalnya adalah Lacoste di sini. Ya, karena kalau melihat harga satuannya 43.000, maka otomatis ini saya anggap sebagai nama barang untuk bahan bakunya adalah Pharmatex. Kemudian untuk permintaan pemakaian bahan penolong di sini sebesar 500.000, sehingga total untuk pemakaian bahan baku dan penolong di sini adalah 8.875.000. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal umum dulu. Kita catat ini ke dalam jurnal umum sebagai pemakaian bahan baku. Oke, kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 10 di situ. Kemudian nomornya adalah 02 BPPB 12. Jurnal untuk mencatat adanya pemakaian bahan baku yang pertama di sini adalah good in process raw material atau barang dalam proses biaya bahan baku. Ini nanti jumlahnya kita ambil dari jumlah total harga dari Oxford dan Pharmatex ya, dari 3 juta ditambah 5.375.000. Ini kita jumlahkan, kita letakkan sebagai barang dalam proses biaya bahan baku. Jumlahnya 8.375.000. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk bahan penolong ini, yaitu actually factory overhead cost atau kita perhitungkan sebagai BOP sesungguhnya. Ini nilainya adalah kita ambil dari bahan penolong nih 500.000. Kita masukkan di sisi debit di sini. Lalu selanjutnya untuk kreditnya sendiri adanya pemakaian atas barang dalam proses biaya bahan baku dan adanya pemakaian BOP sesungguhnya, maka otomatis akan mempengaruhi persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Masing-masing jumlahnya sama dengan jumlah ini. Kita letakkan di sisi kredit. Oke, seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita akan catatkan ini sebagai pengurangan atas persediaan bahan baku. Kita masuk ke persediaan. Yang pertama di sini untuk Oxford ini kita pakai sebanyak 125 meter. Oke, kita gunakan di sini, kita masuk ke kartu persediaan Oxford sini. Oke, tanggalnya adalah tanggal 10. Kemudian nomornya itu adalah 02 BPPB 12. Oke, di sini pemakaian bahan baku atas pesanan TK022. Jadi keterangannya adalah pesanan TK022. Oke, karena pemakaian otomatis adanya pemakaian akan mengurangi nilai persediaan bahan baku, maka kita masuk ke kolom out di sini. Oke, di sini digunakan untuk bahan baku 125 meter dengan harga di sini per meternya adalah 24.000, sehingga total pemakaian untuk Oxford yang pertama adalah 3 juta. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Adanya pemakaian 125 otomatis akan mengurangi nilai persediaan. Yang sebelumnya 210 karena terpakai 125, maka jumlah persediaan sekarang adalah 85 dengan harga pokoknya adalah 24.000. Sehingga total nilai persediaan untuk bahan baku Oxford per tanggal 10 ini menjadi 2.040.000. Oke, yang kedua kita masukkan untuk yang Pharmatex ini. Di sini Pharmatex digunakan 125 meter. Oke,
Kita masukkan di atas nomornya sama dengan yang di sini, pesanan TK002. Lalu karena di sini pemakaian, kita masuk ke kolom out. Oke, di sini untuk Pharmatek digunakan atau terpakai 125 dengan harganya adalah per meternya 43.000, sehingga total pemakaian adalah 5.375.000. Kemudian masuk ke kolom saldo, sebelumnya ada saldo 500, karena terpakai 125 maka nilai persediaan kita berkurang menjadi 375 meter dengan harga 43.000, sehingga total persediaan untuk bahan baku Pharmatek per tanggal 10 menjadi 16.125.000. Oke, itu untuk bukti transaksi nomor 15. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 16. Oke, di sini kembali ada voucher kas kecil, jadi ini tidak perlu kita catat ya. Nanti kita akan catat adanya pengeluaran kas kecil jika ada pengisian atas dana kas kecil untuk mengcover seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh voucher kas kecil ini. Oke, ini kita lewatin, kita masuk ke dokumen nomor 17. Oke, baik, dokumen nomor 17 di sini ada faktur penjualan kepada toko Sinar Jaya. Di sini karena kopnya adalah Tangaya Konveksi, maka otomatis adalah penjualan secara kredit. Kita masuk ke jurnal khusus, yaitu sales journal. Oke, kita masukkan di sini tanggal terjadinya penjualan tanggal berapa nih? Tanggal 10. Ya, masih tanggal 10. Nomor buktinya di sini invoice-nya adalah 012-FP. Di sini kita jual kepada toko Sinar Jaya. Oke, adanya penjualan ini, pertama kita akan hitung di sini untuk nilai penjualannya sendiri. Di sini untuk sales of finish inventory ini kita ambil dari kolom total penjualan ini, yaitu 67.500. Kemudian untuk fade out-nya kita ambil dari nilai PPN keluaran ini, yaitu 6.750. Sehingga total piutang yang muncul di sini adalah sebesar 74.250.000. Ini didapat dari kolom piutang dagang ini, atau bisa juga kalian jumlahkan antara sales of finish inventory ditambah dengan fade out ini. Oke, itu yang pertama untuk mencatat transaksi penjualan kreditnya. Kemudian yang kedua, adanya penjualan ini otomatis ini akan mengurangi nilai persediaan. Adanya penjualan ini karena ini perusahaan manufaktur, jadi tidak ada kartu persediaan untuk produk jadi ya. Kita hanya membuat kartu persediaan untuk bahan baku saja. Oke, pertama yang tadi yang sudah kita catat adalah nilai penjualannya. Oke, karena metode yang kita gunakan adalah perpetual, maka setiap adanya transaksi penjualan pasti akan disertai dengan kartu harga pokok pesanan. Di mana untuk kartu harga pokok pesanan ini adalah menggambarkan harga pokok dari barang yang kita jual pada tanggal 10 ini atau pada dokumen nomor 17 ini. Sehingga dokumen nomor 18 ini adalah dokumen penyerta bahwa ini adalah menggambarkan harga pokok dari barang yang kita jual dokumen nomor 17 itu. Sehingga kita akan coba catatkan harga pokok barang yang kita jual ini di jurnal umum. Oke, jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang dijual di sini kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 10. Kemudian nomornya di sini sesuai di atas adalah 012FP tadi. Jurnalnya adalah karena ini harga pokok barang yang kita catat, berarti cost of goods sold pada persediaan produk jadi atau finished good inventory. Jumlahnya ini adalah kita ambil dari jumlah total biaya produksi ini 48 juta untuk debit kreditnya kita masukkan ke sini. Oke, itu kira-kira untuk dokumen transaksi nomor 17, di mana nomor 17 ini didampingi dengan dokumen transaksi nomor 18, bahwa untuk dokumen nomor 18 ini adalah dokumen yang menggambarkan harga pokok dari barang yang dijual tanggal 10 dokumen nomor 17 ini. Oh ya, sedikit tambahan bahwa untuk transaksi tanggal 17 ini ya, selain ini kita input ke dalam jurnal penjualan, ini juga harus kita input adanya penjualan kredit ini otomatis akan menambah nilai piutang kepada toko Sinar Jaya. Berarti untuk dokumen nomor 17 ini juga akan kita input ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Sinar Jaya. Oke, baik, di sini kita masukkan saja, kita langsung saja di sini tanggal 10 ya. Jadi jangan lupa tadi bahwa untuk dokumen transaksi nomor 17 karena ini adalah dokumen transaksi penjualan kredit, maka otomatis adanya penjualan kredit ini akan menambah
nilai piutang dagang. Di sini kepada toko Sinar Jaya. Berarti nilai piutang kita kepada toko Sinar Jaya ini otomatis akan berpengaruh. Oke, tanggal 10 kita masukkan. Kemudian di sini keterangan adalah penjualan pesanan untuk TK018. Di sini kita lihat untuk di jurnal penjualan account payable atas nama toko Sinar Jaya ini muncul di sisi debit sebesar 74.250.000. Maka ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang itu di sisi debit sebesar 74.250.000. Oke, maka kita akan masuk kolom saldo. Sebelumnya piutang atas nama Sinar Jaya atau toko Sinar Jaya ini sudah tidak ada lagi karena berhubung ada transaksi penjualan kredit kepada toko Sinar Jaya, maka per tanggal 10 akan muncul kembali piutang kepada toko Sinar Jaya sebesar 74.250.000. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 19. Oke, dokumen nomor 19 di sini ada bukti kas keluar. Di sini pembayaran angsuran pinjaman bank. Oke, sebesar 5 juta ditambah dengan bunga pinjamannya adalah 1.500.000. Karena ini bukti kas keluar, maka untuk dokumen nomor 19 ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya, tanggal 11 di sini. Kemudian nomornya di situ adalah 04 BKK. Nah, keterangannya adalah karena ini adalah angsuran bank, kita kasih keterangan angsuran bank. Oke, di sini kita akan mulai dari kolom kredit. Di sini kas dikeluarkan 6.500.000. Oke, sejumlah 6.500.000 ini digunakan untuk membayar angsuran bank. Karena angsuran bank itu bukan membayar utang dagang, maka kita masuk kolom order. Di kolom order di sini muncul dua akun, yaitu angsuran pokok dan bunganya. Angsuran pokoknya kita gunakan akun Bank Loan. Kemudian untuk bunga pinjamannya kita gunakan interest expense. Untuk Bank Loan itu sebesar 5 juta. Untuk 5 juta, sedangkan untuk beban bunganya di sini adalah 1.500.000. Sehingga total ini jika kita jumlahkan ini sudah sama dengan jumlah cash in bank yang kita keluarkan. Untuk kode akunnya silakan kalian lihat di daftar akun, kita lihat di sini. Untuk kode Bank Loan sendiri berapa kode akunnya? Ya, Bank Loan itu berarti kode 2. Kita lihat di sini Bank Loan kode 2, ya ini. Kodenya adalah 22101. Kita masukkan sini. Ya. Kita masukkan kodenya 22101. Ya. 22101. Oke, untuk interest expense-nya kita lihat. Untuk interest expense di sini kodenya adalah 91102. Ya. Itu untuk dokumen transaksi nomor 19 ya tadi ya. Oke, dokumen nomor berapa tadi? 19. Kita cari dulu nomor 19. Ya, ini yang barusan kita input nomor 19. Kita sekarang masuk ke dokumen transaksi nomor 20. Oke, di sini ada daftar perhitungan jam kerja kembali, yaitu di mana ini adalah untuk pesanan TK023, jumlah jamnya adalah 220, tarif per jamnya 40.000, sehingga total untuk biaya produksi untuk biaya tenaga kerja langsung di sini adalah 8.800.000. Oke. Untuk daftar perhitungan jam kerja ini seperti tadi kita akan coba ini catat di jurnal umum. Kita masuk jurnal umum. Oke, sekarang kita masukkan untuk tanggalnya di sini tanggal 14. Nomornya di situ adalah 02. Ya, DPJK 19. Jurnalnya yang pertama adalah adanya perhitungan jam kerja ini otomatis akan kita alokasikan atau kita catat ke dalam beban gaji dan upah atau wages and salaries kepada wages and salaries payable. Kita gunakan wages and salaries payable di kredit karena di sini karena statusnya belum dibayar maka masih menjadi hutang. Seperti itu. Oke, jumlahnya sendiri ini adalah jumlah yang ini 8.800.000 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, kemudian setelah kita catat sebagai beban gaji, maka otomatis beban gaji ini akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dengan jurnal di sini good in process direct wages salaries pada wages and salaries. Oke, jumlahnya sama yaitu 10 juta
8.800.000. Oke, seperti itu untuk dokumen nomor 20. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 21. Oke, di sini untuk dokumen 21 bukti kas keluar. Ini untuk pembayaran perhitungan gaji dan upah untuk minggu kedua. Untuk dokumen nomor 21 ini adalah pembayaran atas perhitungan jam kerja dari dokumen nomor 20 ini, ya, yaitu 8.800.000. Ini akan dibayar pada dokumen transaksi nomor 21, yaitu dengan bukti kas keluar untuk pembayaran perhitungan gaji dan upah minggu kedua. Oke, sekarang kita akan coba catat ini di bukti kas keluar. Karena ini bukti kas keluar, maka kita masuk ke cash payment journal. Oke, kita masuk ke cash payment journal. Kita masukkan dulu tanggalnya, yaitu tanggal berapa ini? Tanggal 15. Kemudian nomornya di situ adalah 05 BKK dengan keterangan ini adalah untuk gaji minggu kedua. Oke, untuk gaji minggu kedua bulan Desember. Oke, di sini kita mengeluarkan untuk cash in bank sebesar 8.800.000 itu untuk membayar gaji dan upah minggu kedua. Karena ini membayar hutang gaji atau hutang gaji ya, bukan bayar hutang dagang, kita masuk kolom order, kita gunakan akun wages and salaries payable. Oke, dengan kode akun di sini sama dengan yang ini. Kemudian di sini totalnya adalah sama 8.800.000. Oke, itu untuk dokumen nomor 21. Oke, saya rasa untuk sementara cukup dulu karena begitu panjang untuk dokumen transaksinya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.